Amerika Serikat menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro bersama ibu negara Cilia Flores dalam sebuah operasi militer pada Sabtu 3 Januari 2025. Keduanya ditangkap di Caracas, kemudian diterbangkan menggunakan helikopter menuju kapal perang Amerika Serikat sebelum akhirnya dibawa ke New York. Di Amerika Serikat, Maduro dan Flores akan menghadapi proses hukum atas berbagai dakwaan berat yang telah lama disiapkan oleh otoritas AS. Penangkapan ini langsung memicu reaksi keras dari pemerintah Venezuela dan menjadi sorotan dunia internasional. Dakwaan terhadap Nicolas Maduro diajukan secara tertutup di Pengadilan Distrik Selatan New York sebelum hari Natal, tepatnya pada 25 Desember 2025. Dokumen dakwaan tersebut baru dibuka ke publik pada Sabtu 3 Januari 2026 bersamaan dengan pengumuman resmi penangkapan Maduro. Dalam surat dakwaan itu, Maduro dituduh memimpin pemerintahan yang korup dan tidak sah, yang disebut-sebut didukung oleh operasi perdagangan narkoba berskala besar yang membanjiri Amerika Serikat dengan ribuan ton kokain. Maduro didakwa tidak sendirian. Jaksa AS menyebutkan bahwa dakwaan ini juga menyeret istri, putra, serta 3 orang lainnya yang diduga menjadi bagian dari jaringan tersebut. Tuduhan ini bukan hal baru. Dakwaan yang kini diajukan pada dasarnya sama dengan dakwaan yang pertama kali dilayangkan terhadap Maduro pada tahun 2020 saat Donald Trump menjalani masa jabatan pertamanya sebagai Presiden Amerika Serikat. Namun kali ini, AS melangkah lebih jauh dengan menangkap langsung Maduro dan membawanya ke wilayah Amerika untuk diadili. Tuduhan paling serius yang dihadapi Maduro berkaitan dengan narkoterorisme dan konspirasi impor kokain. Berdasarkan hukum Amerika Serikat, pelanggaran ini berpotensi dijatuhi hukuman maksimal penjara seumur hidup. Secara rinci, surat dakwaan memuat 4 tuduhan utama, yaitu konspirasi narkoterorisme, konspirasi untuk mengimpor kokain ke Amerika Serikat, kepemilikan senapan mesin dan bahan peledak, serta konspirasi untuk memiliki senjata otomatis dan bahan peledak. Jaksa AS menuding Maduro dan para sekutunya bekerja sama dengan jaringan perdagangan narkoba terbesar di kawasan Amerika Latin, termasuk kelompok-kelompok yang berpotensi di Kolombia dan Meksiko. Meski begitu, data pemerintah Amerika Serikat sendiri menunjukkan bahwa Venezuela bukan termasuk produsen narkoba utama di dunia. Hal ini memunculkan perdebatan mengenai dasar tuduhan tersebut. Donald Trump bahkan mengklaim bahwa Maduro berada di balik geng kriminal Tren de Aragua yang telah ditetapkan Washington sebagai organisasi kelompok bersenjata asing. Namun, Badan Intelijen Amerika Serikat menyatakan tidak menemukan bukti yang menghubungkan Maduro secara langsung dengan kelompok tersebut. Dalam dokumen dakwaan, Jaksa AS menuduh para pemimpin Venezuela selama lebih dari 25 tahun telah menyalahgunakan kekuasaan publik dan merusak lembaga negara untuk memfasilitasi masuknya berton-ton kokain ke Amerika Serikat. Maduro disebut sebagai dalang utama dari praktek korupsi tersebut. Ia dituduh membiarkan perdagangan kokain berkembang demi keuntungan pribadi, kepentingan rezim yang berkuasa, serta keuntungan anggota keluarganya. Jaksa juga menuding Maduro memberikan paspor diplomatik Venezuela kepada para pengedar narkoba dan memfasilitasi perlindungan diplomatik bagi pesawat yang digunakan untuk mencuci uang hasil penjualan narkoba dari Meksiko ke Venezuela. Selain Maduro, otoritas AS juga mendakwa 5 orang lainnya. Mereka termasuk Cilia Flores dan putra Maduro, Nicolas Maduro Guerra, yang disebut sebagai tokoh sentral dalam jaringan korupsi tersebut. Nama lain yang tercantum dalam dakwaan antara lain Menteri Dalam Negeri Venezuela Diosdado Cabello, mantan Menteri Dalam Negeri Ramon Rodriguez Chacín, serta Héctor Rastenford Guerrero Flores, bos geng Tren de Aragua yang dikenal dengan nama alias Nino Guerrero. Namun, dalam operasi militer pada Sabtu 3 Januari 2026, pasukan AS hanya menangkap Maduro dan istrinya.
Jaksa Agung AS Pambondi menyatakan bahwa Maduro dan Flores akan menghadapi keadilan Amerika sepenuhnya di Pengadilan Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dan Ketua Kepala Staf Gabungan menjelaskan bahwa operasi penangkapan tersebut dilakukan atas nama Departemen Kehakiman AS. Menanggapi pertanyaan apakah Kongres diberitahu sebelumnya, Rubio menegaskan bahwa penggerebekan itu merupakan bagian dari fungsi penegakan hukum dan menggambarkannya sebagai momen ketika Departemen Pertahanan mendukung Departemen Kehakiman.